Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis, SPD dari SMP Negeri 8 Palopo, NIM 229020495061 yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja UKM PPG kategori 2 hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatnya luar biasa ya. Melampaui suara di pasar-pasar. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan pelayanan klasikal ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sakit? Sudah. Sehat semua ya. Saya absen dulu ya. Sebelum kita mulai kegiatan, saya absen dulu. Dinda, Hadir. Triana, Hadir. Humaira, Hadir. Kaila, Hadir. Adija, Hadir. Miranti, Hadir. Mirna, Hadir. Mirana, tidak ada. Nur Sahida, Hadir. Nur Sahira, Hadir. Nur Sahidi, tidak ada. Malika Salwa Atila, ada. Hadir semua ya, hadir semua. Oke, 25 orang hadir semua. Jadi karena saya lihat ini masih kayak tegang-tegang semua. Mau saya kasih permainan boleh? Boleh. Oke, berdiri dulu semua. Supaya kalian segar untuk mengikuti kegiatan pelayanan pada hari ini. Tepuk hore, ya. Tepuk hore itu kalau saya bilang tepuk hore, ha, keluarkan semuanya. Jangan sampai sampai ke sini. Kemudian masyarakat tepuk semangat, semangat. Oke, bisa dites. Tepuk hore. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk semangat luar biasa semangatnya semua. Oke, saya mau uji konsentrasinya lagi. Oke, kasih naik tangannya. Jangan ikuti kata-kata saya. Jangan ikuti apa yang saya ucapkan, tapi ikuti gerakan tangan saya. Siap? Oke, goyangkan tangan serileks mungkin. Pegang kepala. Mana yang pegang kepalanya? Oke lagi. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang mata. Mata ya? Tidak ada yang pindah matanya di sini. Saudaranya, oke, tepuk tangan dulu semua. Kembali. Jadi pada pagi ini, insyaallah kita akan membahas topik permasalahan yaitu tentang bullying atau stop bullying. Kemudian, adapun tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan pagi hari ini di layanan ini adalah kalian bisa menemukan jenis-jenis perilaku bullying di
internet. Kemudian kalian dapat menelaah jenis, bentuk perilaku bullying, penyebabnya, dampaknya, dan cara mencegah perilaku bullying. Jadi nanti setiap kelompok itu mencari satu kasus bullying di internet, kemudian Anda menganalisis apa kira-kira penyebabnya, kira-kira apa dampaknya terhadap korban, dan cara mencegah perilaku bullying itu seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan materi stop bullying. Di akhir sesi nanti masing-masing per kelompok menyimpulkan kegiatan apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Bagaimana? Sudah siap mengikuti kegiatan di pagi hari ini? Siap. Sudah siap. Dapur semangat. Sebelum saya materi, saya mau bagi kelompok dulu, ya. Ini kan 25 orang ya, 25 orang. Oke, anggaplah ini sekelompok satu ya. Ini kelompok satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi sudah terbentuk kelompoknya ya. Nanti saya kasih tugas mas kelompok setelah saya membawakan materi. Oke. Nah, saya mau uji pengetahuannya dulu. Kira-kira apa sih bullying itu? Oke. Silakan. Bisa berdiri, bisa duduk. Oke. Bully adalah suatu perilaku penindasan seseorang terhadap teman atau orang lain dengan cara melumpuhkan, mengejek, ataupun merendahkan secara fisik maupun psikologis. Fisik maupun psikologis. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, siapa lagi? Ada. Oke. Bullying adalah suatu perundungan yang membuat mental seseorang terganggu. Membuat mental orang terganggu. Oke, tepuk tangan juga. Oke, sekarang. Bullying adalah perilaku atau tindakan agresif yang dilakukan lebih dari satu kali yang mampu menyebabkan korban menjadi merasa terganggu mentalnya atau psikologinya. Oke. Tepuk tangan juga. Jadi tidak ada yang salah. Jadi perilaku bullying adalah perilaku agresif yang berupa pemaksaan. Kalau tidak dipaksa, berarti bukan bu. Nah, pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik ataupun psikologi yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau tidak dilakukan berulang-ulang berarti bukan bu. Nah, yang menghasilkan tidak dibuat dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang kelompok orang yang lebih lebat. Misalkan begini, contoh kasus misalkan begini. Saya dengan si Baco berjalan di sebuah jalan raya atau di jalan sebuah jalan berpapasan. Saya kalau begini, marah. Masanya juga marah. Akhirnya berkelahi. Apa itu masuk bullying? Tidak. Yang katakan bullying bisa berpendapat. Kenapa bisa katakan bullying? Siapa tadi yang katakan bullying sepakat bullying? Apakah itu bullying? Apa? Harus bisa mempertanggungjawabkan jawabannya ya? Yang katakan tidak? Siapa? Yang katakan tidak? Berarti yang tidak katakan berarti sepakat bukan bullying. Nah, kenapa alasannya kenapa bukan tidak? karena dilakukan satu kali. Hanya dilakukan secara satu kali atau secara tiba-tiba. Oke. Bukan pemaksaan. Oke, apa lagi? Tidak sama. Iya, oke. Artinya kan yang bullying itu ada yang merasa kuat, ada yang merasa Lemah. kalau sama-sama berkelahi, sama-sama sama-sama kuat. Kan intinya ada yang merasa tertindas dan ada yang merasa jatuh. Nah, ini kan sama-sama berkelahi, berarti bukan bullying. Kemudian kejadiannya secara tiba-tiba. Dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Istilah bullying. Perilaku bullying sebagai orang yang aktif melakukan tindakan bullying dan biasanya menjadi pemimpin dari bullying itu. Ini disebut dengan siswa yang Bullying. yang pelaku bullying. Kemudian bullying asistensi. Ini istilah-istilah bullying ya. Bullying asistensi adalah siswa yang mengikuti perintah bully dan ikut aktif dalam melakukan tindakan bullying. Ada yang mau disuruh-suruh, ayo kesana lagi mau bullying. Di kelasnya dia mau bullying. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, itu siswa yang mengikuti perintah bully. Itu namanya asistennya. Wah, punya asisten ya.
Nah, bisa. Kemudian reinforcement. Apa reinforcer? Siswa yang ikut memprovokasi. Yang bagaimana contohnya ini? Yang ikut memprovokasi. Kayak kompor gas. Mempanas-panasi. Kemudian menertawakan juga korban. Ibu ada di situ, tapi ibu menertawakan. Kemudian mengajak seseorang untuk menonton. Sana orang dibully. Mengajak orang untuk menonton. Kemudian menyaksikan kejadian tersebut berlangsung. Oke, paham ya? Oke. Defender. Defender adalah pembela. Ini adalah siswa yang berusaha membela dan membantu korban bullying. Tetapi biasanya ini mereka juga menjadi korban bullying. Misalkan contohnya begini, ada orang bullying, baru pergi nawan itu korban. Dia juga dibullying. Kenapa aku bantu itu? Baga, bodoh. Orang salah itu kenapa dibilang? Menjadi korban bullying juga, berarti ya. Itu pembela defender. Kemudian outsider, ada juga outsider, itu adalah orang luar. Apa itu? Siswa yang tahu bahwa hal itu terjadi bullying, namun tidak peduli, tidak mau tahu apa tidak acuh-acuh, ya, tidak peduli kejadian tersebut, tidak ada melakukan tindakan apapun. Maksudnya, melihat saya tidak ada pedulinya, ya, tidak mau tahu. Itu adalah outsider atau orang luar. Kemudian ada namanya bystander. Bystander ini seperti apa? Adalah saksi. Siswa memilih menjadi penonton setia tanpa ada keinginan untuk menolong si korban dan mengambil tindakan, namun ikut menikmati wajah membalas korban, ketakutan tapi juga penasaran. Antara mau dan tidak mau melihat, ya, ada rasa takutnya tapi juga jangan lihat. Itu namanya bystander, orang yang menyaksikan kejadian itu di tempat, ya. Kemudian bentuk-bentuk perilaku bullying. Ini nih. Bullying fisik. Apa itu? Memukul. Kemudian apalagi mendorong, menggigit anjing, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan. Biasa ada di kejadian ini. Kunci temannya dalam satu ruangan baru pergi. Biasa juga itu di WC karena kunci dari luar. Tidak keluar temannya. Ada seperti itu. Ada juga seperti itu. Kemudian mencubit. Jangan kira kamu cubit temanmu biar bercanda, tapi kalau tidak ada perlawanan dari temanmu, biasa memang instan tapi setiap hari dia lakukan. Mencakar. Kemudian juga termasuk memalak, ya, memalak atau memeras. Siapa yang selalu pajak? Itu juga membuli itu, ya. Kemudian mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dan memberikan panggilan nama. Misalkan, bodoh, besek, monyong. Memberi panggilan nama, bukan namanya itu juga namanya bullying juga itu, namanya bullying berlangsung. Itu bahayanya. Kemudian merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Ini juga menyebarkan gosip juga. Kalau di grup WhatsApp juga menyebarkan gosip. Kalau misalkan mungkin kumpul begini lewat itu temannya, temannya itu di istrinya sana. Aku sana. Tidak bisa. Bullying juga itu akhirnya malu temannya. Minder. Ya. Kemudian perilaku bullying non verbal langsung. Seperti apa itu? Melihat dengan sinis. Tidak tahu ada hutan itu yang sama dia, kenapa sinis kan dia kan? Itu juga ya. Melihat sinis. Tidak ada apa-apa, tidak ada tidak ada api, tidak ada langsung sinis mukanya lihat. Kemudian menunjukkan lidah. Dia menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, ya. Ekspresi wajahnya merendahkan orang lain, kemudian mengejek, mengancam, disertai oleh fisik. Itu non verbal langsung. Ada juga non verbal tidak langsung. Ini mendiamkan seseorang ini. Hari ini bicara, besoknya langsung tidak bicara. Tidak tahu penyebabnya. Ini tidak boleh juga itu, ya. Diamkan orang. Kemudian memanipulasi persahabatan. Misalkan memanipulasi persahabatan ini adalah suka mengadu domba. Sehingga menjadi letak persahabatannya menjadi tidak harmonis seperti itu. Sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat SMS karet, itu namanya perilaku bullying verbal tidak langsung. Pelecehan seksual ini juga. Kalau ini sering terjadi
kalau terlihat di media-media online dan media televisi ya. Adakah kejadian seperti ini ya? Ada. Pelecehan seksual itu termasuk juga bullying. Kita dikategorikan berupa agresi, fisik atau verbal. Oke. Ini perilaku bullying turun menurun atau terjadi karena ada senioritas seperti apa? Senioritas itu seperti apa? Misalkan saya ini anak kelas 3, tuh, wah ada mahasiswa barunya. Hei kamu, tunggu sampai tuh. Kalau tidak saya kasih pusat kamu. Nah akhirnya dia ini ada siswa baru naik kelas 3, ada lagi adanya, dia juga kasih begitu adanya. Artinya ada ajang pembalas dendam. Ada pembalas dendam, ya. Kemudian ini menunjukkan kekuasaannya, wah, dia mau dibilang bahwa saya ini kakak kelas pak. Tidak ada di sini mau kalau di kelas begini. Nah, menunjukkan kekuasaan. Nah, itu turun itu. Tidak boleh seperti ya. Kemudian marah-marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian mendapat kepuasan menurut orang tua, kemudian perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Oke, apa sih akibat bullying? Nah, akibat bullying ini adalah bisa berdampak pada kesehatan fisik. Apa gejalanya? Nah, biasa sakit kepala, sakit tenggorokan, bulu batu. Nah, saya yang bulu batu, ini pecah-pecah, sakit dada, ada sakit dadanya. Bahkan dalam kasus yang ekstrim bisa saja mengakibatkan kematian. Nah, yang dianggap remeh ya. Yang enggak remeh, di sini juga ini bisa menjadi trauma. Akhirnya dia tidak datang ke sekolah. Hanya pindah. Ini bahayanya. Bisa jadi pindah ke sekolah. Nah, bahayanya begini ya. Boleh. Dia sekecil apapun tidak boleh ya. Kemudian menurunnya kesejahteraan psikologi. Dampak yang berjangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologi seperti yang kalian tadi bilang, terganggu mentalnya, psikologinya ya. Kemudian kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ya, biasanya si korban itu susah sekali untuk menyesuaikan dirinya. Karena itu tadi merasa minder, ya. Nah, bagaimana cara mencegah? Jangan membawa barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Kenapa? Kalau bawa barang mahal ke sekolah, karena apa? Ada yang bisa berkomentar? Karena bila kita membawa barang seperti itu bisa jadi orang kiri. Bisa jadi barang iri dan bisa menjadi bahan cerita, bahan gosip itu sana. Mau pamer itu, bawa semua mobilnya, motornya, makeupnya, ya, iya, bawa semua emasnya apa di sini, kayak mau apa, nah ini bahan cerita sama temannya, kan? Nah seperti itu. Kemudian jangan sendirian. Biasanya orang yang selalu menyendiri itu menjadi korban bullying. Korban bullying. Jangan selalu menyendiri. Kemudian jangan cari gara-gara dengan pelaku. Kemudian yang terakhir adalah itu yang warna merah. Terakhir lah. Sama siapa? Guru. Kalau di lingkungan sekolah guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah menjauhlah dan ajak teman lain untuk menjauh. Jangan ikut membuli meski hanya secara itu tadi bahayanya. Biar secara formal itu yang tadi yang kata mengejek melihat sinis itu juga bahaya ya. Kemudian tampil percaya diri, tampil tenang, jangan biarkan emosi terpancing. Tolonglah korban, jangan sekali melawan bully jika siswa tidak yakin Anda cukup aman melakukannya. Kemudian catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi pembulian. Kalau tempat-tempat pembulian biasa di mana? Biasa di tempat-tempat ini juga itu biasa kalau banyak orang semakin bertiga juga ya, mau dikenal seperti itu. Kemudian catat tempat-tempat yang menjadi bullying, jangan takut melaporkan mereka bullying, jangan takut melapor. Kemudian jika kejadian punya dilalui tidak bisa hanya karena yang tertentu, laporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, jangan diam ketika malah mengalami ketidakadilan. Oke, stop bullying. Tugas kelompok. Carilah satu contoh kasus bullying di internet, kemudian identifikasi penyebabnya, jenis bullying dan apa dampak bagi si korban bullying. Jadi kalian ini masing-masing kelompok ada HP-nya. Kalian cari di internet contoh kasus bullying ya di internet, siapa pelakunya, siapa korbannya, apa dampaknya, apa penyebabnya ya. Jadi saya bagikan LPD ya, saya bagikan LKPD.
Ini kelompok ini 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jadi cara misalnya ini gampang, sisa tulis jawabannya saya di bawah ya. Saya tulis jawabannya di bawah. Kalian cari contoh kasus di internet. Ini ada pertanyaannya di situ. Sebutkan jenis-jenis tindakan bully yang dilakukan pelaku dalam kasus bully yang Anda temukan di internet. Siapa pelakunya dan korban bulinya? Kemudian apa penyebabnya sehingga korban dibully? Apa dampaknya korban bully? Kemudian apakah Anda setuju dengan perilaku bully? Kemukakan alasan Anda. Oke, silakan bergabung untuk kelas 9 cocok. Selesai ya? Oke. Jadi nanti masing-masing per kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang kasus bully yang didapat di internet. Kemudian kelompok lain juga nanti menanggapi, maksudnya bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan. Jadi siapkan yang pertanyaannya kepada kelompok yang presentasi supaya ada feedback di antara kelompok lain, ada respon, ada supaya diskusinya juga lebih aktif, lebih hidup ya. Oke, sudah siap presentasi? Kelompok pertama yang mau. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan siapa juru bicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil presentasi kami, yaitu jenis bully yang kami dapat adalah bully fisik dan verbal langsung. Tindakannya diancam, diperas, dipukul menggunakan bingkai kayu. Pelaku korban, teman dari korban adalah berinisial M dan R. Korban berinisial FA. Korban merupakan keluarga kaya yang mungkin pelaku melakukan pemerasan akibat rasa ini dari pelaku. Pertanyaannya, tidak. Apakah Anda setuju dengan perilaku bully? Kemukakan alasan Anda. Alasannya tidak, karena bully merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar hak atau hak asasi manusia, serta bully tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan pelaku akan dikenai hukuman karena terjerat 2 pasal, yaitu KUHP pasal 351 tentang tindakan penganiayaan, pasal 170 tentang pengeroyokan. Oke. Itu tentang pidana ya. Oke. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain ada pertanyaan? Siapa bertanya? Yang jelaskan apa saja pertanyaannya? Apa yang ditanyakan sama dia? Oke, dari kelompok. Oke, silakan berdiri. Mewakili dari kelompok berapa? Oke, silakan. Mengapa ada kejadian bullying seperti ini? Mengapa kasus tersebut bisa terjadi? Kasus tersebut bisa terjadi. Tadi. Apa dampaknya? Apa dampaknya sama korban? Korban. Sama korban. Oke. Mau langsung dijawab atau ditampung? Masih ada? Ditampung dulu. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa? Tidak, dengar tidak? Tidak. Ulangi, sekarang suaranya. Apa penyebab pembulian tersebut dan di mana? Apa penyebab apa kasus bullying tersebut dan di mana kejadiannya? Oke. Masih ada? Kalau sudah tidak ada langsung dijawab. Tidak ada? Oke, langsung dijawab nah. Siapa? Apa? Maksudnya kenapa bisa terjadi bullying dan di mana kejadiannya itu bullying? Oke, bisa siapa yang menjawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama, mengapa bisa terjadi kasus bullying? Dari yang kita lihat di sini kasusnya yaitu mengalami patah tulang hidung. Mungkin si pelaku kurang hiburan atau kurang kasih sayang dengan orang tuanya di rumah, sehingga dia menciptakan suatu kelompok atau merasakan
kelompok kita adalah kelompok yang paling kuat, kita harus menindas ini sebagai hiburan. Mungkin bagi mereka itu hanya hiburan, tapi bagi pemangsa itu adalah tindasan. Apa kasus tersebut dan di mana kejadiannya? Sekilas tadi saya tidak lihat, tapi ini kejadian pada anak SD. SD. Ya, tapi saya tidak tahu SD-nya itu SD apa. Ya, nggak usah disebutkan. Dan apa kasus tersebut tentang bully dan temannya ini mengalami patah hidung, mungkin saking agresifnya dan terlalu kasar sehingga Jenis bullying apa? temannya ini Jenis bullying apa? fisik Oh, dan fisik. verbal. Oke, fisik. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tanya. 24 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis tindakan bullying yang dilakukan, non-verbal langsung. Kasus bullying dilakukan anak SD di Sumatera Selatan. Korban diguyur hingga kepalanya diinjak secara berulang-ulang. Pelakunya segerombolan siswa dan siswi yang berjumlahkan 9 orang. Korban bullying 1 siswi perempuan. Penyebab karena dibully, siswi perempuan tersebut memiliki barang-barang yang branded serta mahal dan memamerkannya hingga pelaku bullying merasa iri dan tersulut emosi. Dampak bagi korban, depresi, rendahnya kepercayaan diri, merasa sendiri, serta tidak berani menampakkan dirinya pada orang lain maupun pada orang tuanya. Apakah Anda setuju dengan perilaku bully? Tidak. Karena termasuk perilaku yang tidak dapat dicontoh serta membawa dampak yang sangat negatif untuk sekitarnya. Oke, sekarang pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan? Ada? Satu saja. Ada? Oke, silakan. Bagaimana cara mengembalikan mental anak tersebut? Bagaimana cara memulihkan mentalnya anak yang jadi korban bullying? Kalau menurut Anda bagaimana caranya memulihkan mentalnya? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita memberhentikan bullying itu, kemudian kita berminta maaf kepadanya agar dia agar mentalnya bisa kembali. Begitulah. Masih ada pertanyaan? Saudara, kita cukupkan. Masih ada? Tidak ada ya? Oke. Jadi solusinya juga bisa dibawa ke psikiater atau psikolog untuk memulihkan mentalnya. Ya, ini kan gangguan psikologi, trauma, maka bisa dibawa ke orang psikolog, ya, dan kejiwaan, ya, dipulihkan psikologinya seperti itu. Atau bisa bawa ke dokter juga kalian tadi fisiknya, dia dibawa ke tempat-tempat yang ya bisa menghilangkan rasa-rasa pikiran-pikiran stresnya seperti itu ya, supaya tidak menghilangkan rasa trauma itu tadi. Seperti itu ya. Oke. Tabu hari. Nah, sekarang ada LKP 2 lembar kerja. Ini masing-masing individu ya. Ini sebagai refleksi Anda. Kemudian ada langkah konkret, langkah-langkah yang kalian lakukan nanti. Ini ya. Silakan dikerja tulis nama saja sama kelasnya. Ya, tulis di sini. Ya, jawabannya tulis di situ di atas bisa nama. Sebagai lembar refleksi dan pengetahuan Anda tentang ini. Jadi perilaku apa yang perlu kalian ubah terkait materi bullying ini? Perilaku apa yang kalian ubah? Kalau misalkan pernah berperilaku bullying kita ada beberapa jenis macamnya.
menutup, saya meminta kepada Anda sekalian untuk menyimpulkan tadi pembahasan kita, materi kita. Kira-kira apa pemahaman, apa pengalaman Anda setelah mengikuti kegiatan layanan ini? Apa kira-kira pengalaman Anda tentang materi ini? Silakan. Kesimpulan yang saya dapat, terkadang membuli terjadi karena sikap orang tua terhadap anaknya. Karena apa? Seperti contoh, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak dapat meluangkan waktu dengan keluarga dan anaknya kurang kasih sayang dan kurang perhatian, sehingga hal tersebut si anak terdorong untuk melakukan bullying. Mungkin baginya untuk mencari kebahagiaan, tapi bagi kita itu adalah cara yang salah. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, nomor 2. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya dapatkan, hari ini saya jadi menyadari ternyata banyak sekali hal-hal kecil atau sepele yang ada di sekitar kita yang termasuk dalam kategori bullying. Contohnya saja gosip, yang mungkin selama ini kita pikir bukan termasuk kategori bullying, tapi pada hari ini saya jadi mengetahui bahwa hal tersebut termasuk bullying karena dapat berakibat terhadap orang yang digosip. Tepuk tangan. Oke, terakhir kelompok 4. Bisa berdiri. Kesimpulan yang dapat saya petik adalah tanpa kita sadari ternyata bully memiliki begitu banyak jenis. Ya. Dengan mencubit dan bergosip pun ternyata termasuk bully dan merupakan pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang, ya. Oke. Sudah. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Jadi saya kasih kesimpulan juga, saya kasih penguatan bahwa bullying itu adalah perilaku yang dilarang oleh undang-undang. Karena itu perilaku agresif yang bisa menyakitkan secara fisik maupun secara psikologi. Bisa trauma, bisa depresi, bisa menimbulkan kematian kalau dia kekerasan fisik, ya. Ini sudah banyak. Kekerasan seksual juga itu termasuk bullying juga, ya. Jadi jangan melakukan sesuatu hanya karena ini memuaskan hasrat kita, ya. Jangan melakukan sesuatu hanya ingin memuaskan hasrat kita. Bisa jadi yang kita lakukan adalah menyakiti perasaan orang lain. Kata-kata saja kita ucapkan apa itu baik menurut kita, tapi orang lain menilai itu adalah buruk, ya. Itu termasuk juga kalau dilakukan secara menggosip, ya, saling minder, ya. Apalagi kalau di tempat umum kalian ceritakan, maka pasti ada dampaknya seperti itu. Nah, itu tadi seperti kurang perhatian, kurang kasih sayang karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, urusannya, sehingga akhirnya menjadi liar di luar, ya, mencari kesenangan di luar karena tadi kurang perhatian, kurang kasih sayang sama orang tua, maka dia mencari sesuatu di luar untuk mencapai keinginannya karena tidak mendapati di rumahnya, maka cari di luar seperti itu, ya. Itu bahayanya seperti itu, ya. Itu penguatan dari saya, ya. Oke, ke layanan ini kita akan berakhir karena tadi kita mulai dengan doa. Ya, kita mulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini menjelang siang ini mendapat berkah. Kemudian apa yang kalian dapatkan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah ini. Jangan lagi ada korban bullying di sekolah kita. Oke, ya? Mari kita berdoa. Sekarang kita masing-masing berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian sudah mengikuti, cukup antusias, sudah aktif berdiskusi, ya. Akhiri, bila itu bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.